Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keafiatan, serta rezeki yang banyak dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang makna turunnya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kalian yang kelas 5, silakan saksikan dan tonton video berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat Maha Pencipta atau Al-Khaliq yang memberikan atau menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia dalam bentuk Al-Quran sekaligus 30 juz. Namun untuk kebutuhan manusia diturunkan ke muka bumi, diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian Allah menurunkan kitab ke dunia sebagai pedoman dan petunjuk hidup dan penyempurna dalam hidup manusia. Manusia hadir di muka bumi karena sebab dan tujuan tertentu, yaitu Allah ciptakan guna untuk beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Tertera di dalam Al-Quran, yaitu di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah hanyalah jin dan manusia, yang disebut dengan mukallaf karena mereka terbebani oleh suatu kewajiban. Sebagai sang pencipta pasti tahu kebutuhan hambanya. Maka dengan demikian sang pencipta mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hambanya di muka bumi, maka sang pencipta pun pasti akan memberikannya. Allah memberikan kitab untuk keselamatan hidup manusia. Satu-satunya jalan yang mesti ditempuh, baik itu rute jalan menuju ke suatu daerah, atau kita mau pergi ke puncak atau pergi ke luar negeri, maka membutuhkan adanya rute. Nah, dengan rute inilah maka akan sampai ke tujuan. Nah, Allah memberikan kitab kepada manusia, tujuannya untuk keselamatan hidup sampai ke surga. Kitab terdahulu diperuntukkan untuk kaum tertentu. Kita kenal kitab terdahulu ada 3, mulai dari Taurat, Injil, dan Zabur. 3 kitab tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu saja. Nah, sementara yang terakhir Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia. Tujuan manusia di dunia. Allah menciptakan manusia, tujuannya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadi khalifah penegak kebenaran di muka bumi. Yang ketiga yaitu menjaga bumi dari kerusakan. Dan berikutnya berlomba-lomba mengejar akhirat. Fungsi manusia di dunia. Sebagai khalifah, pemimpin atau imam, prototipe, yaitu sebagai contoh. Kita hidup di dunia harus menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di lingkungan kita. Maka kita selalu berdoa, ya Allah jadikanlah aku sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita menjadi pemimpin orang bertakwa, berarti kita harus lebih takwa dari yang kita bawahi. Maka jadilah prototipe atau public figure
sebagai contoh yang baik, yang memberikan tauladan, memberikan contoh dalam mengerjakan segala sesuatu kepada bawahannya. Yang kedua, meneruskan risalah penyebaran agama Islam. Kita hidup di dunia adalah sebagai risalah atau penyambung lidah dari Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam. Tidak hanya tugasnya para kiai, para ustadz, para wali menyebarkan agama Islam. Kita sebagai umat manusia harus menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah, dikatakan sebagai hamba Allah berarti kita harus tunduk dan takluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Sebagai hamba harus tunduk kepada majikannya. Apapun yang diperintahkan majikannya maka harus dikerjakan. Kesimpulannya, Allah menurunkan kitab ke dunia untuk pedoman hidup manusia. Yang kedua, untuk penyempurna hidup manusia.